bagi gereja yang masih bersiara di bumi ini. Semoga gerejamu dapat menjadi saluran rahmat bagi banyak jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa itu menuju pada keselamatanmu yang kekal adanya. Dan intensi doa yang kedua yaitu kami mohon rahmat pertobatan bagi pendosa yang malang hidupnya saat ini. Semoga mereka dapat menemukan jalan hidupnya yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan intensi doa yang ketiga yaitu kita mohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita hening. Amin. Nah, itulah intensi doa yang kita persembahkan pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada kesempatan sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali pada Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 321. Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu, dan siapkanlah jiwa ragamu untuk memuji namanya, walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Unjukkanlah sembah dan kurbanmu, jadikan tanda tobatmu. Pada perayaan Ekaristi sore hari ini, malam hari ini kita mengenang dan mendoakan Ibu Yulia Lai yang 40 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Juga kita mempersembahkan dalam Ekaristi ini doa-doa harapan dan juga pekerjaan serta kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang ketiga, yang juga oleh gereja dirayakan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Sebuah bentuk ungkapan syukur tertinggi oleh karena Tuhan yang senantiasa menyatakan dirinya melalui sabda, melalui perkataan yang kita baca dan kita dengarkan setiap hari dalam kitab suci. Setiap kali kita membaca dan mendengarkan kitab suci, kita memohon petunjuk dari Allah tentang kehidupan kita, tentang apa yang harus kita lakukan. Juga kita mencari segala sesuatu untuk menguatkan kita menapaki pesiaran hidup ini. Maka dalam Ekaristi ini mari kita membawa hidup kita membawa diri, kita membawa keluarga, kita membawa doa-doa harapan, sukacita, kegembiraan. Pun juga bila ada derita, luka maupun sakit yang kita alami, kita persembahkan kepada Allah dalam Ekaristi ini. Mari saudari dan saudara, kita menyadari kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, sesama dan semesta. Kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang membawa kabar gembira bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang berulang kali diwartakan para nabi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang dicurahkan kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah pelindungmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Sabdamu ya Tuhan adalah roti
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Sehat, pikiran sehat, kepala sehat. Nah, pikiran dengan kepala kan beda tuh. Ya. Badan sehat, ya, kantong, batin, mudah-mudahan pulang dari misa ini yang sehat batinnya semakin sehat karena telah berjumpa dengan Tuhan. Yang belum sehat mudah-mudahan boleh sehat. Amin. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, yang sejak tahun 2019 ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai hari Minggu Sabda Allah. Ketetapan itu dibuat oleh Sri Paus untuk menunjukkan betapa gereja bersyukur atas adanya Sabda Allah. Gereja memang kemudian didirikan oleh Yesus sendiri, sebagaimana kita baca dalam kitab suci, didirikan melalui perkataan Yesus, didirikan melalui sabda Yesus. Maka Paus merasa penting untuk merayakan satu minggu khusus, menghormati, mengapresiasi, dan menumbuh kembangkan cinta yang lebih lagi, kasih yang lebih besar lagi terhadap Tuhan dan setiap perkataannya yang kita dengarkan dan kita baca dalam kitab suci. Tentu saja Paus mengharapkan supaya setiap umat beriman, setiap orang yang mengakui diri pengikut Kristus, setiap orang Katolik, mau dia orang tua, lanjut usia, mau dia orang muda, atau bahkan anak-anak, itu mencintai kitab suci, mencintai sabda Allah. Itu maksud Paus, mengapa kemudian hari Minggu biasa ketiga, baik tahun liturgi A, B, maupun C yang kita rayakan hari ini, diputuskan kemudian menjadi hari Sabda Allah, hari Minggu Sabda Allah. Paus mengajak kita untuk dalam kehidupan kita setiap hari memiliki kebiasaan dalam membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Terlebih lagi dan terutama kita melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tindakan kita setiap hari. Secara sangat sederhana, intinya adalah supaya kita rajin baca kitab suci. Satu, yang kedua, supaya kita rajin merenungkan kitab suci. Walahu alam, mudah-mudahan tidak sesat. Ya, lalu yang ketiga, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, kemudian kita lakukan dan kita laksanakan dalam hidup setiap hari. Sekurang-kurangnya Paus menawarkan 3 hal kepada kita, 3 kata kunci penting yang ia tekankan. Yang pertama adalah membaca kitab suci. Saudari dan saudara, Bapak Ibu, orang muda, anak-anak yang terkasih, kapan kita terakhir membaca kitab suci?
Saya sangat mengagumi dan sangat terharu ketika mengadakan penyelidikan kanonik. Lalu setiap pasangan itu, pastor, nanti kitab suciku yang wedding, yang gold, wah mantap. Ya, saya kadang mau bertanya, itu diberkati setelah itu dibaca atau tidak? Ya, membaca kitab suci. Kapan terakhir kita membaca kitab suci? Saya percaya umat Paroki Kristus Raja Andalas ini rajin baca kitab suci. Amin. Ya. Setiap kali kita datang misa kan di Videotron ini ditampilkan Abah, ayo baca Alkitab harian. Dalam grup Depas, dalam grup-grup rukun pasti banyak yang membagikan renungan. Wah, ini sebuah usaha iman yang luar biasa, membaca dan merenungkan kitab suci. Membaca kitab suci tidak perlu jadi pastor, ya, tidak perlu belajar teologi, tidak perlu belajar tentang filsafat. Kan membaca kitab suci itu sederhana, ya dibaca. Ada yang pernah bertanya, pastor, bagaimana caranya supaya saya bisa membaca kitab suci? Dia bisa chat saya, dia bisa ngomong dengan saya, tidak tahu baca kitab suci, mati mijak. Ya. Membaca kitab suci itu kan Bapak Ibu saudari-saudara secara sangat sederhana, ya buka, baca. Nah, membacanya ini kadang-kadang kita bingung saya mau mulai dari mana dan seperti apa. Tidak ada tips yang begitu tepat, tidak ada cara yang begitu jelas untuk kita bagaimana membaca kitab suci. Tetapi Orang Kudus mengatakan bacalah sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Maka sebelum membaca kitab suci apa yang dibuat? Kita berdoa, memohon rahmat dari Allah supaya apa yang kita baca sungguh-sungguh membantu kita nantinya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saudari-saudara yang terkasih, selain membaca kitab suci, dan karena membaca itu sangat personal ya, sangat pribadi. Puji Tuhan kalau dalam keluarga ada yang punya kebiasaan doa malam lalu membaca kurang lebih 1-2 ayat sebelum tidur. Nah, yang kedua yang ditawarkan dan ditekankan oleh Bapak Suci adalah merayakan sabda. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita merayakan doa-doa ibadat-ibadat resmi gereja, ibadat harian, ya. Setiap kali kita berdoa dalam ibadat, dalam persekutuan, dalam puji-pujian, pasti di sana ada sabda Tuhan yang diwartakan. Inilah merayakan sabda. Karena sabda Tuhan itu juga perlu kita rayakan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga perlu kita rayakan untuk kita dalami bersama. Setiap kali kita membaca kitab suci, kita memperoleh insight-insight atau pesan-pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Dan pesan-pesan itu kita rayakan, kita syukuri sebagai cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan pesan itu jangan kita simpan sendiri. Itulah kemudian dalam gereja Katolik sering ada yang namanya sharing kitab suci. Karena satu teks kitab suci itu bisa dimaknai dan direfleksikan secara berbeda oleh beberapa orang. Teksnya sama, tetapi kemudian refleksinya berbeda. Merayakan kitab suci, merayakan sabda Allah. Dan perayaan sabda Allah yang paling utama itu terjadi setiap kali kita merayakan Ekaristi. Lalu yang kedua dan yang paling penting adalah melaksanakan sabda. Saudari-saudara yang terkasih, membaca kitab suci itu luar biasa. Merenungkan dan membagikan apa yang kita peroleh dari kitab suci itu sungguh luar biasa. Tetapi sungguh amat sangat luar biasa sekali kalau kitab suci, sabda Allah yang kita baca, kita renungkan, kita sharingkan, kemudian kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Bukankah 1 bulan yang lalu, persis tanggal 25 Desember, kita merayakan sabda menjadi daging, Allah yang menjadi manusia.
Bukankah Injil hari ini menegaskan bahwa pada saat inilah digenapilah nas itu? Apa yang dikatakan Yesus, apa yang disabdakan oleh Allah telah terwujud dalam kehidupan. Dan ini merupakan undangan bagi kita semua supaya setiap kali kita membaca kitab suci, kita merenungkan kitab suci, kita juga melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita dalam kitab suci. Termasuk dalam pesan-pesan bacaan yang kita dengarkan hari ini, bahwa Santo Paulus mengingatkan kita, seturut sabda Allah, kita dipanggil untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Tugas kita mungkin berbeda-beda. Roh yang dikaruniakan kepada kita mungkin berbeda-beda. Tetapi rohnya sama, yaitu Roh Kudus. Dan karena roh itu sama, tugas kita pun sama, yaitu membangun gereja, walaupun pelaksanaannya mungkin berbeda. Kan tidak mungkin semua jadi pastor. Ya, kalau semua jadi pastor, siapa menjadi umat? Tidak mungkin semua mau jadi suster. Siapa yang mau jadi umat? Kalau semua pun jadi umat, siapa yang jadi pastor? Tugas kita sama, membangun tubuh Kristus. Tetapi kita melaksanakannya menurut fungsi kita masing-masing. Ada yang menjadi pastor, jadi imam. Ada yang terlibat dalam dewan pastoral, kelompok-kelompok kategorial, dan lain sebagainya. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, mari kita kembali membiasakan diri membaca kitab suci setiap hari. Cara paling sederhana, walaupun tidak semua orang mungkin merasa pas, silahkan mengambil kalender liturgi, membuka dan bacaan harian itu bisa digunakan. Kalau merasa terlalu panjang, kalau merasa itu terlalu berat, ambillah mungkin salah satu teks, mau bacaan pertama, bacaan kedua, atau bacaan Injil. Lalu kemudian ambillah salah satu teks yang bermakna dan berbicara kepada kita. Mungkin sulit untuk memulai, tetapi sulit tidak berarti tidak bisa. Gerakan ayo baca Alkitab harian itu bisa membantu kita. Silahkan, ini sekaligus saya promosi, ya, ini iklan, ya. Setelah ini ada AdSense. Ya. Gerakan ayo baca Alkitab harian bisa membantu kita. Silakan menghubungi nama-nama yang tertera di Videotron setelah misah. Ya. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita semakin mencintai Allah, mencintai sabdanya setiap hari, setiap waktu. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sabda Allah adalah kabar baik. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bersabda kepada kita yang berkumpul di sini. Marilah kita mohon agar sabdanya hidup dalam hati dan perbuatan kita. Marilah mengatakan kepadanya, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, berikanlah keberanian kepada para pemimpin kami
dan kepada semua orang yang mengajar dalam gereja. Semoga mereka menolong kami untuk memahami sabdamu serta mewartakannya sebagai kabar baik bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, persatukanlah dalam sabdamu dan dalam dirimu semua orang yang menanamkan diri Kristen. Kumpulkanlah mereka sebagai saudara-saudari dalam tubuh-Mu yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, ilhamilah dengan sabdamu semua orang yang berkuasa di dunia ini. Tolonglah mereka untuk bekerja sama demi perdamaian, rezeki, dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, bukalah mata kami bagi penderitaan sesama kami. Buatlah kami mempedulikan mereka yang terkurung dalam ketakutan serta genggaman ketidakadilan. Jadikanlah kami cahaya bagi mereka yang tinggal dalam kegelapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, jadikanlah hati kami terbuka untuk menerima sabdamu. Bebaskanlah kami dari kedangkalan dan ketakutan, dari naluri mempertahankan keamanan dan kestabilan kami. Berilah agar kami dapat hidup sesuai dengan iman kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, terimalah dalam keabadian, dalam kehidupan kekal, saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia, teristimewa Ibu Yulia Lai, maupun saudari-saudara kami yang kami doakan. Semoga oleh karena belas kasih-Mu, keselamatan kekal dapat mereka peroleh. Mereka mendoakan kami dalam surga, dan juga mereka mendoakan serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Mari saudari dan saudara kita mempersembahkan doa, permohonan, dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, dalam nama-Mu kami berkumpul. Hiduplah di tengah kami, dengarkanlah doa-doa kami, dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatanmu dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus, sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhannya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Januari 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 18 dan 19 Januari 2025 sebesar Rp19.657.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.703.000. Kolekte pemeliharaan tersebut akan disetorkan ke Keuskupan Agung Makassar sebagai partisipasi tabisan imam. Yang ketiga, sumbangan dari JSM sebesar Rp3 juta, NN sebesar Rp300.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Daniel Angga Wijaya dengan Anete Sofia Jauri sebagai pengumuman pertama. Bagi siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat,
Persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025, jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 11 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Yang kelima, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. 6. Organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS-THM Ranting Andalas telah membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung. Untuk pendaftaran disilahkan datang setiap hari Jumat jam 7 malam di SD Frater Teratai 2. Info lebih lanjut silakan hubungi Saudara Apri. Yang ketujuh, sehubungan dengan pendataan umat yang sementara berjalan, mohon kepada semua umat yang terdaftar di rukun untuk segera menyelesaikan pendataannya, dan bagi yang belum terdaftar untuk segera menghubungi masing-masing ketua rukun untuk didaftarkan. Untuk info selanjutnya dapat ditanyakan di kantor sekretariat. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian. Mari saudari-saudara kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Dari saudara pergilah dalam damai, syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 650. Siapa yang